Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya dengan NIM 22216112 kelas 5C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam dan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Yang pertama, ada pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Jadi, ada beberapa pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Yang pertama, Islam tidak membatasi umatnya untuk maju dan modern. Islam mendorong umatnya untuk terus mencari ilmu dan mengembangkan sains dan teknologi. Sains dan teknologi dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Sains dan teknologi juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi alam. Sains dan teknologi dapat digunakan untuk kemajuan dakwah dan Islam. Sains dan teknologi dapat digunakan untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sains juga merupakan alat untuk mencapai tujuan akhir. Pemahaman terhadap alam harus membawa kesadaran kepada Allah. Produk dari sains dan teknologi yang sesuai dengan syariat Islam ialah hal yang mubah. Selanjutnya ada pengertian sains dalam Islam. Jadi, sains dalam Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan horizontal dengan sumber utama agama Islam, yaitu Kitab Suci Al-Quran dan Al-Hadis. Sains Islam meliputi ilmu umum dan Islamic Studies. Sains Islam meliputi Natural Science dan Socio-Humanities Science. Sains Islam meliputi ilmu yang berbasis teks dan ilmu yang berbasis empiris. Pengikatnya sebagaimana diungkapkan oleh Omar Bakar dalam buku Islam dan Sains adalah tauhid. Sepanjang ilmu pengetahuan itu memiliki keterkaitan dengan prinsip tauhid, maka dia adalah sains Islam, sebagaimana contohnya ada di Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 3-4. Selanjutnya ada peran sains dan teknologi dalam menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi peran yang pertama, membantu manusia memahami persoalan dan menentukan langkah-langkah yang lebih maju. Membantu manusia beragama lebih baik, membantu meningkatkan mutu hidup manusia, membantu menciptakan teknologi yang permudah penanganan masalah masyarakat, membantu manusia mengurangi beban dalam melakukan sesuatu, dan peran yang terakhir, membantu manusia mengelola alam semesta sesuai amanat yang diemban. Berikutnya ada dalil Al-Quran tentang sains dan teknologi. Dalil yang pertama, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dalil kedua, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Quran Al-Anbiya ayat 30. Dan dalil yang ketiga, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi dan pengganti malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Berikutnya ada hadis tentang sains dan teknologi. Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan sains atau teknologi, namun banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan. Ada beberapa di antaranya ialah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ketiga hadis di atas menunjukkan bahwa pentingnya menuntut ilmu dalam Islam, termasuk ilmu sains dan teknologi.
Jadi dapat kami simpulkan bahwa hadis dalam Islam merupakan ilmu yang berlandasan pada prinsip tauhid dan bersumber dari Al-Quran serta hadis. Islam memandang sains dan teknologi sebagai hal yang dianjurkan, membantu manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Melalui sains, manusia dapat meningkatkan kualitas hidup, memahami alam semesta, dan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis secara tegas mendorong pengamatan ilmu pengetahuan, menjadikannya sebagai alat untuk kebaikan dan kemajuan umat manusia selama tetap sesuai dengan syariat Islam. Baik, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Islam dan ilmu pengetahuan sains teknologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.